di dalam uzurnya maupun dia berbohong, maka terimalah. Selama itu tidak merugikan kita, memudaratkan kita, terimalah. Percaya. Untuk apa terus bermusuhan? Sibukkanlah dengan kekurangan diri sendiri. Faqad ata'aka man ardaka zahiruhu wa qad ajallaka man ya'sika mustatira. Sebab orang yang zahirnya berusaha membuatmu ridha, berarti dia telah taat kepadamu. Dan orang yang membangkang kepadamu sembunyi-sembunyi, berarti dia telah memuliakanmu, takut dan segan kepadamu. Ambillah sisi positif ini. Walaupun di belakang dia membangkang, tidak sesuai dengan yang kita perintahkan, kita arahkan, tidak sesuai dengan yang dia katakan di hadapan kita. Nah, maka ambil sisi positifnya. Untuk apa kita mengurusi hal semacam itu? Ketika dia di belakang melakukan seperti itu, tidak di hadapan kita, ambil sisi positifnya. Oh, berarti dia segan kepada saya. Berarti dia masih menghormati saya, takut. Ya sudah. Ambil sisi positifnya. Penulis rahimahullah juga menukilkan perkataan Abdullah bin Mubarak rahimahullah, al-mu'min talibun udra ikhwanihi wal munafiqu talibun atharatihim. Seorang mukmin mencari uzur untuk saudara-saudaranya yang terjatuh dalam kesalahan. Berusaha mencari uzur, mungkin dia begini, mungkin dia begitu. Wal munafiq, sedangkan orang yang munafik itu berusaha mencari ketergelinciran, kesalahan mereka. Ini sifat kemunafikan, mencari-cari kesalahan dan tidak mudah menerima dan mempercayai uzur. Demikian pula di antara yang kita pelajari di kesempatan sebelumnya adalah qadha hawaijil ikhwan. Bersegera membantu memenuhi kebutuhan saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita. Dan telah kita nukilkan banyak hadis dari Nabi SAW tentang keutamaan membantu orang lain sesama muslim di dalam memenuhi kebutuhannya. Demikian pula kita pelajari di kesempatan sebelumnya tentang musyaharatul ikhwan. Yani jangan sampai jauhnya jarak antara kita dengan mereka membuat kita lupa tentang hubungan baik, persahabatan yang pernah kita jalin bersama mereka. Dan jangan sampai hilang kerinduan kita kepada sahabat-sahabat kita. Ini diantara adab yang baik dalam pergaulan. Ya, tetap ingat dan tetap merindukan saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya, teman-teman baiknya. Kita lanjutkan. Berikutnya al-muallif Syekh Abdul Barakat Muhammad Al-Ghazi rahimahullah menyebutkan poin adab yang lain. Beliau mengatakan wa minha saunus sam'i an sama'il qabih wal lisan an nutqih. Dan di antaranya, yakni di antara adab-adab yang baik di dalam pergaulan persahabatan adalah saunus sam', menjaga pendengaran kita dari mendengarkan ucapan yang buruk. Jadi di dalam persahabatan, pergaulan bukan berarti kita menerima semua ucapan yang diucapkan oleh teman-teman kita, tidak. Tetap kita berusaha untuk menjaga telinga kita, pendengaran kita dari ucapan yang tidak baik. Ucapan yang mengandung maksiat, ucapan yang kotor, apalagi ucapan yang mengandung kesyirikan. Jangan beralasan, saya sedang bersahabat sebagai sahabat yang baik, saya menjadi pendengar yang baik juga. Kalimat apapun yang diucapkan oleh teman-teman saya harus terima. Tidak. Justru di antara adab yang baik di dalam persahabatan adalah kita menjaga pendengaran kita sendiri agar jangan sampai mendengarkan ucapan-ucapan yang buruk. Ketika berbincang, ketika bercengkrama,
wal lisani an nutqi, serta menjaga lisan, ya, serta menjaga serta menjaga lisan dari mengucapkan ucapan yang buruk. Sehingga dalam persahabatan di antara adab baiknya pula adalah ya, jangan sampai lisan kita mengucapkan secara bebas, secara lepas tanpa kendali dengan alasan oh ini demi persahabatan yang baik. Ya, harus tidak ada ya kekakuan, pekewo, riku, bebas. Tidak. Ya. Ketika bercengkrama, bersahabat di dalam persahabatan, kita harus tetap menjaga pendengaran kita. Jangan sampai mendengarkan ucapan yang buruk di majelis tersebut dan menjaga lisan kita dari ucapan-ucapan yang buruk juga di dalam majelis tersebut. Penulis rahimahullah menyebutkan hadis tentang hal ini. Faqad qala alaihi salam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yaqulullahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman. Nah, inilah yang diistilahkan dengan hadis qudsi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan bahwa Allah taala berfirman, "Ainal ladzina kanu yunazzihuna asma'ahum 'anil khana, usmi'uhumul yawma hamdi was sanaa'a 'alayya." Allah azza wa jalla berfirman, di manakah orang-orang yang dahulu menjaga pendengaran mereka dari al-khana. Al-khana yakni ucapan-ucapan yang buruk, kalimat-kalimat yang buruk, yang kotor. Di manakah orang-orang yang dahulu suka menjaga pendengaran mereka dari kalimat yang buruk? Usmi'uhumul yawma, maka pada hari ini, yakni pada hari kiamat, Allah Ta'ala akan memfirmankan demikian, maka pada hari ini aku akan memperdengarkan kepada mereka, yakni sebagai balasan mereka menjaga pendengaran, maka pada hari ini aku perdengarkan kepada mereka hamdi was sanaa'a 'alayya, pujianku dan sanjunganku. Allah Subhanahu wa taala membalas, menggantikan dengan yang lebih baik. Sebagaimana mereka bersabar di kehidupan dunia dari mendengarkan perkara-perkara yang tidak baik, ucapan-ucapan yang mengandung maksiat, ucapan-ucapan yang kotor, apalagi mengandung kesyirikan. Demikian pula nyanyian, musik dan lain sebagainya sangat-sangat banyak. Tapi tetap bersabar, maka Allah Ta'ala akan berfirman kepada orang-orang yang demikian, Ainal ladzina kanu yunazzihuna asma'ahum 'anil khana. Di manakah orang-orang yang dahulu selama hidup di dunia selalu menjaga pendengaran mereka dari al-khana, dari suara-suara yang tidak baik semacam itu, maka pada hari ini aku perdengarkan kepada mereka pujianku dan sanjunganku. Nah, hadis ini disahihkan atau dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, seingat saya. Atau afwan, saya ralat, hadis ini justru dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Semisal dengan redaksi tersebut. Ya. Tapi yang jelas para ulama ya menukilkan hadis ini karena secara global, secara garis besar maknanya benar. Kita harus menjaga pendengaran kita dari ucapan-ucapan yang buruk. Ucapan-ucapan yang mengandung maksiat. Demikian pula musik, nyanyian, dan lain sebagainya. Dan pasti Allah akan membalas, menggantikan dengan yang lebih baik di akhirat nanti. Nah, jadi secara global maknanya benar. Walaupun secara sanad ya dilemahkan oleh para ulama. Wallahu a'lam. Kemudian penulis rahimahullah menyebutkan beberapa bait syair ya, tentang pentingnya menjaga pendengaran. Ya, pendengaran kita, telinga-telinga kita agar tidak mendengarkan hal-hal yang buruk. Demikian juga menjaga lisan kita, jangan sampai memperdengarkan kepada orang lain ucapan yang buruk. Beliau mengatakan wali ba'dihim taharram min at-turqi awsataha wa khalli 'anil mawdi'il mujtabih.
wa sam'aka sun'an sama'il qabihi ka sawnil lisani 'anil nutqi bi fa innaka 'inda istima'il qabihi syarikun liqa'ilihi fantabih fakam az'ajal hirsu min talibin fawafal maniyata fi matlabi. Akan kita terjemahkan dua bait syair yang menjadi syahid yang dimaukan di dalam pembahasan ini, yaitu wasam'aka sun'an sama'il qabihi, dan pendengaranmu sun yakni jagalah, peliharalah, dan pendengaranmu jagalah an sama'il qabihi, dari mendengarkan hal yang buruk, yang jelek. Seperti tadi sangat banyak hal-hal yang jelek, yang buruk. Ucapan-ucapan, kalimat-kalimat, nyanyian, musik, dan lain sebagainya. Wa sam'aka sun'an sama'il qabihi, dan jagalah pendengaranmu dari mendengarkan hal yang buruk. Ka sawnil lisani 'anil nutqi bih, sebagaimana menjaga lisan dari mengucapkan ucapan yang buruk. Sehingga dua hal yang harus dijaga, pendengaran agar tidak mendengarkan ucapan yang buruk, dan lisan agar tidak mengucapkan kalimat yang buruk. Fa innaka 'inda istima'il qabihi, sesungguhnya ketika engkau mendengarkan ucapan yang buruk, syarikun liqa'ilihi fantabih, engkau adalah syarik, turut serta, turut serta dengan pengucapnya dalam dosa, fantabih, maka hati-hatilah, perhatikanlah. Yakni jangan sampai kita beranggapan tidak masalah, karena saya kan nggak mengucapkan. Kita tidak mengucapkan, lisan kita diam, tetapi pendengaran kita mendengarkan. Oleh karena itulah dikatakan dalam bait syair ini, fa innaka 'inda istima'il qabihi syarikun liqa'ilihi fantabi. Sesungguhnya ketika mendengarkan ucapan yang buruk, engkau berserikat, berpartisipasi, andil, yakni dalam dosa bersama pengucapnya. Fantabi, maka hati-hatilah. Demikian pula terkait dengan dosa-dosa yang lain, jika kita melihat kemungkaran dan tidak mampu menghentikan kemungkaran tersebut, maka kita harus meninggalkan tempat itu, tempat kemungkaran tersebut. Nah, demikian juga ini. Maka kesimpulannya, poin adab ini adalah jangan sampai persahabatan, persaudaraan membuat kita menganggap boleh mendengarkan ucapan yang buruk dan mengucapkan perkataan yang buruk demi persahabatan. Masa teman saya sedang ngomong saya tinggal, masa teman saya sedang ngomong saya hentikan, demi persahabatan. Tidak. Justru di antara adab baik dalam persahabatan, adab yang baik dalam persahabatan, pergaulan adalah kita tidak mendengarkan ucapan yang tidak baik, agar persahabatan kita itu benar-benar persahabatan lillah dan fillah, karena Allah dan di jalan Allah. Bukan persahabatan sekedar senang-senang, kesenangan duniawi, sekedar cengkerama, tapi kemudian di akhirat nanti akan saling bermusuhan karena saling menjerumuskan. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, mayoritas orang-orang yang berteman, bersahabat, menjalin hubungan baik di dunia, tetapi bukan karena Allah dan bukan di jalan Allah, maka mereka di akhirat nanti akan saling bermusuhan. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan di dalam Al-Quran, Al-akhillau ba'duhum aduun li ba'din illal muttaqin. Al-akhillau ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Sesungguhnya orang-orang yang saling berkasih sayang, saling bersahabat, saling bersaudara, pada hari kiamat nanti akan saling bermusuhan. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Sehingga semestinya persahabatan kita itu dibangun di atas dasar takwa. Ini pondasinya. Sebab percuma nampak erat persahabatan di dunia, namun di atas maksiat, maka di akhirat justru akan saling bermusuhan. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan
gambarkan di dalam Al-Quran, ya, antara satu orang dengan orang yang lain akan saling bermusuhan, saling berlepas diri, ya, saling meminta tanggung jawab. Tanggung jawab, engkau telah menyesatkanku, menggelincirkanku, ya, sampai-sampai banyak orang pada hari kiamat nanti, ya, menyesal telah menjadikan fulan sebagai temannya. Ya. Ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Ya. Duhai kiranya aku tidak menjadikan fulan itu sebagai temanku, sahabatku. Ini di akhirat. Oleh karena itu, ya, persahabatan yang baik tetap harus di atas takwa dan jangan membiarkan hal-hal yang buruk, termasuk ucapan-ucapan yang buruk, ya, saling diucapkan dan diperdengarkan di tengah-tengah kita. Kemudian penulis rahimahullah Syekh Abdul Barakat Muhammad Al-Ghazi rahimahullah menyebutkan poin adab yang berikutnya. Di antara adab-adab baik di dalam pergaulan, persaudaraan dan persahabatan, wa minha al-mubadaratu fil jawab an kitabil akh wa tarku at-taqsir fi. Dan di antaranya adalah al-mubadarah, bersegera, fil jawab, di dalam menjawab, an kitabil akh, tulisan sahabat. Ketika sahabat kita, teman baik kita menulis untuk kita sebuah pesan, tulisan, surat, ya, kalau zaman sekarang ya SMS, ya, chat, ya, chatting, ya, maka bersegera menjawab. Ya. Nah, ini semestinya seperti itu, segera. Berusaha untuk segera menjawab. Ya. Wa tarku taqsiri fi, dan tidak menggampangkannya, gampanglah. Ya, gampang. Nah, ini penting. Ternyata ini termasuk adab-adab yang baik dalam pergaulan. Ya. Karena teman-teman kita memiliki hak atas kita. Ya, ini kan termasuk dalam komunikasi. Ya, sebagaimana ketika kita bertemu langsung, berjumpa langsung, ada yang berbicara dengan kita. Ya, apakah baik jika tidak kita respon? Apakah baik jika tidak kita perhatikan? Nah, demikian pula di dalam tulisan, pesan, surat, chat, SMS zaman sekarang. Nah, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, penulis rahimahullah menukilkan perkataan Ibnu Abbas tentang hal ini. Jadi Ibnu Abbas memandang demikian penting untuk segera menjawab, membalas, memberikan balasan. Ibnu Abbas mengatakan, inni ara li raddil jawabi haqqan kama ara li raddi jawabis salam. Sesungguhnya aku memandang, kata Ibnu Abbas, memandang, melihat, menganggap, ya, li raddil jawabi haqqan, membalas, menjawab, memberikan balasan, jawaban adalah suatu keharusan, kewajiban. Kama ara li raddi jawabis salam, sebagaimana yang aku pandang, ya, keharusan menjawab salam. Sebagaimana seseorang mengucapkan salam kepada kita, kita harus menjawabnya, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Maka demikian pula ini. Ibnu Abbas menganggap itu sama saja. Menjawab salam harus. Demikian juga menjawab satu pesan, tulisan, surat. Zaman sekarang seperti tadi SMS, chat, dan semisalnya, mesti harus. Maka sebisa mungkin segera merespon, menjawab. Ya. Allahul musta'an. Kemudian wa ansyada li Abi Hafan. Ya. Wa ansyada li Abi Hafan. Entah wa ansyada atau wa unsyida yang tepat, yang jelas disebutkan beberapa bait syair, ya, yang dibuat oleh Abu Hafan, yang dikubah oleh seseorang bernama Abu Hafan. Dia mengatakan, idal ikhwanu fatahumut talaqi fama syai'un asarru minal kitabi wa in kataba sadiqu ila sadiqin fa haqqu kitabihi raddul jawabi. Dua bait syair, ya, tentang keharusan
menjawab, memberikan balasan surat, tulisan dan semisalnya. Beliau mengatakan, "Idal ikhwanu fatahumut talaqi." Ketika sahabat-sahabat, orang yang saling bersahabat, fatahumut talaqi, tidak mampu, tidak mungkin saling bertemu. Nah, ini kan sering karena kesibukan masing-masing, qadarullah tidak memungkinkan untuk saling berjumpa, padahal pengen ketemu. Idal ikhwanu fatahumut talaqi. Ketika para sahabat, orang-orang yang saling bersahabat tidak mampu saling berjumpa, saling bersua, fama syai'un asarru minal kitabi, maka tidak ada satupun yang lebih menyenangkan, menggembirakan dibandingkan dengan menulis surat. Gak bisa ketemu, tulis saja. Gak bisa ketemu, SMS saja. Gak bisa ketemu, chatting saja. Fama syai'un asarru minal kitabi, maka tidak ada satupun yang lebih menyenangkan, menggembirakan dibandingkan dengan tulisan. Ini ketika tidak mampu bertemu, belum memungkinkan. Wa in kataba as-sadiqu ila sadiqin, dan jika seseorang menulis untuk temannya, menulis pesan, surat, SMS, fa haqqu kitabihi raddul jawabi, maka hak tulisannya adalah memberi balasan. Jadi itu hak tulisan yang dia berikan, yang dia kirimkan kepada kita, haknya yang itu menjadi keharusan bagi kita adalah raddul jawab, memberikan balasan. Nah ini, jadi para ulama sejak zaman dahulu yang menganggap demikian, bahkan Ibnu Abbas termasuk kalangan sahabat Nabi SAW menganggap demikian. Nah ini sangat penting. Dan saya mohon maaf kalau entah sering lupa atau mungkin terabaikan menjawab pesan antum. Kemudian setelah menyebutkan poin pembahasan ini, berikutnya poin adab yang lain, penulis rahimahullah mengatakan, wa minha al-adabu fil isti'dzan wa isti'malu sunnati fi. Di antara adab-adab yang baik di dalam pergaulan juga adalah menerapkan adab dalam meminta izin. Isti'dzan, biasanya yang dimaksudkan adalah minta izin untuk masuk ke dalam rumah, masuk ke tempatnya, wasti'malu sunnati fi, dan mempergunakan as-sunnah, yakni menerapkan sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW, bagaimana etikanya di dalam meminta izin sebelum masuk. Beliau menyebutkan sebuah hadis tentang adab isti'dzan, meminta izin. Liqaulin Nabi SAW, berdasarkan sabda Nabi SAW, ini diantara etikanya, al-isti'dzanu salasun, meminta izin itu salasun, 3 kali, yakni maksimalnya 3 kali. Al-ula tastansitun, pada kali yang pertama minta izin, tastansitun, kalian mendiamkan mereka atau mendiamkan tuan rumah misalkan. Tok tok tok, assalamualaikum. Nah itu kan orang biasa diam. Kok kayaknya ada yang tok, kan diam. Tastansitun, ini kali yang pertama. Tapi terkadang belum paham apa ya yang tok atau enggak ya tadi. Tapi minimalnya diam. Ini seringnya demikian. Wasaniyatu yastaslihun, dan pada kali yang kedua yastaslihun, mereka mempersiapkan, bersiap-siap untuk membukakan pintu atau menerima tamu dan semisalnya. Wasalisatu, dan pada kali yang ketiga, permintaan izin yang ketiga, nah ini tinggal finalnya, ya'dzanuna aw yaruddun, mereka mengizinkan, tuan rumah mengizinkan, silakan, aw yaruddun, atau menolak, maaf nanti saja, maaf lain kali, saya sedang sibuk dan semisalnya. Ini pada kali yang ketiga. Intinya pada kali yang pertama biasanya kita
membuat tuan rumah itu terdiam. Pada kali yang kedua tuan rumah itu sudah bersiap-siap, minimalnya bersiap-siap membukakan pintu, entah nanti mempersilakan masuk atau tidak. Kemudian yang ketiga, ya'dhanuna aw yaruddun, sudah final, memberikan izin, mempersilakan atau menolak. Nah, yang jelas terfahami dari hadis ini, sebagaimana yang disebutkan dalam dalil-dalil yang lain, meminta izin itu maksimal 3 kali dan jangan lebih. Beliau rahimahullah menyebutkan satu hadis ini, wallahu alam, terkait dengan kesahihan hadisnya perlu kita lihat lagi. Namun di sana masih banyak hadis-hadis yang sahih menyebutkan tentang keutamaan atau menyebutkan tentang etika-etika di dalam meminta izin. Nah, di antara hadis yang menyebutkan etika di dalam isti'dzan meminta izin adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan tentang seseorang. Abu Hurairah ini seorang sahabi mengatakan tentang seseorang yang meminta izin tetapi tidak mengucapkan salam. Tok tok tok, itu aja mungkin, atau dengan cara apapun. Yasta'dzin qabla an yusallim, meminta izin tapi belum mengucapkan salam. Kata Abu Hurairah, ini Abu Hurairah yang mengatakan, berarti istilahnya hadis mauquf. Kalau sabda Nabi SAW, maka itu disilakan hadis marfu'. Ini Abu Hurairah yang mengatakan, berarti mauquf. Abu Hurairah mengatakan tentang orang semisal ini minta izin tapi tidak mengucapkan salam, la yu'dzanu lah hatta ya'tiya bil miftah yabda bis salam. Tidak perlu diizinkan. Orang yang minta izin tanpa mengucapkan salam tidak perlu diizinkan. La yu'dzanu lah, tidak usah diizinkan sampai dia membawakan kuncinya, pembukanya. Maksudnya apa? Hatta yabda bis salam, sampai dia mengawali permintaan izinnya dengan ucapan salam. Jadi ketika kita minta izin, maka hendaknya kita iringi dengan ucapan salam. Jangan lupakan assalamualaikum, kita ketuk pintunya. Nah, ini diantara adab, diantara etika dalam minta izin, diiringi dengan ucapan salam. Jangan lupa. Nah, kemudian di antara etika-etika yang lain, di dalam isti'dzan meminta izin, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullah di dalam Al-Adab Al-Mufrad dari sahabat Abdullah bin Busr, sahabat Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza ata baban yuridu an yasta'dzin lam yastaqbilhu. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti ini hadis marfu' karena sanadnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ata baban, ana idza ata baban, apabila beliau mendatangi sebuah pintu rumah seseorang, minta izin, yuridu an yasta'dzin, hendak meminta izin, lam yastaqbilhu, beliau tidak menghadap ke pintu. Jadi beliau tidak menghadap ke pintu. Tok tok tok, hadapnya pintu gini, pintunya di sini, tidak. Ja'a yaminan wa shimalan, namun beliau menghadap ke arah kanan atau ke arah kiri. Intinya miring, setidaknya miring serong. Pintunya di sini, kita hadapnya ke sana atau hadapnya ke sana. Intinya tidak menghadap persis ke pintu. Nah, ini di antara adabnya. Wah, apalagi kalau udah salam, ngetuk-ngetuk, keras lagi, kemudian apa? Lihat ke jendela, ini mana orangnya, ini udah siap-siap belum ada orang yang tidak, dan seterusnya. Nah, ini sangat tidak adab. Nabi SAW ketika mendatangi sebuah pintu rumah seseorang, ingin minta izin, beliau tidak menghadap ke pintu, namun mengarah ke kanan atau ke kiri.
Fa in udzina lahu wa illan saraf. Ini adab yang berikutnya masih dalam hadis yang sama. Fa in udzina lahu, jika diizinkan, ya, maka beliau masuk biasa. Wa illan saraf, wa illa, namun jika tidak diizinkan. Tidak diizinkan itu ya bisa jadi ya tuan rumahnya tidak merespon, barangkali tidak ada, atau mungkin ada tapi sedang ada kesibukan, atau mungkin sedang tidur. Ya, sudah 3 kali minta izin, intinya tidak diizinkan, walaupun tuan rumah ada dalam rumah. Atau mungkin dengan terus terang buka pintu tuan rumahnya dan terus terang, ya mohon maaf mungkin lain kali, nanti insya Allah jam sekian dan seterusnya. Intinya tidak diizinkan. Kalau diizinkan beliau masuk, wa illa, namun jika tidak, insaraf, dengan lapang beliau kembali pulang. Jadi enggak mangkel, ya. Tidak emosi, tidak marah, enggak. Karena itu memang haknya tuan rumah. Ya, kitanya saja kan. Kitanya kan, ya cobalah barangkali diterima. Kan begitu. Waktunya, ya toh kita yang menentukan waktu. Ya, kita yang menentukan waktu sendiri, belum tentu tuan rumah siap. Sehingga kita juga harus siap. Ya, kita juga harus siap jika belum diizinkan, belum dipersilahkan. Kemudian di antara adab di dalam isti'dzan, meminta izin pula, sebagaimana yang diriwayatkan di dalam Al-Adab Al-Mufrad, ya, karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik mengatakan, anna abwaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau bahwa pintu-pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau kan memiliki beberapa rumah. Ya, kenapa ya? Karena memiliki beberapa istri. Ya, rumahnya sendiri-sendiri. Intinya pintu-pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut kanat tuqra'u bil adhafir. Diketuk menggunakan kuku jari. Oh, berarti disimpulkan oleh para ulama di antara adab yang baik di dalam minta izin, ya, adalah mengetuk pintu dengan al-dhafir. Al-dhafir itu bukan jari. Jari itu asabi'. Isba' jari. Tapi ini al-dhafir, bentuk jamak dari dhufr, dhufrun. Dhufr itu kuku. Tuk-tuk. Ya. Ya, dengan kuku. Ya kan? Nah ini. Itu di antara adab yang baik di dalam meminta izin. Apalagi kalau sudah sangat mencukupkan atau sudah sangat mencukupi. Tuk-tuk dengar. Alhamdulillah. Ya. Nah, namun para ulama juga menerangkan, ya, ketika perlu lebih keras lagi, tidak cukup dengan kuku, boleh dengan jari asabi' seperti biasa kita biasanya asabi'. Jadi awalnya dengan kuku dulu, memungkinkan enggak ini? Ya. Ketika tidak memungkinkan, nampaknya enggak dengar ini, boleh bil asabi' dengan jari. Nah itu baru dengan jari. Demikian juga ketika tidak memungkinkan dengan jari, kok rumahnya jauh sana. Atau yang saya ketuk ini gerbang halamannya ini. Bukan pintu rumah, tapi gerbang jauh. Ya. Maka boleh kalau zaman sekarang ada bel. Alhamdulillah. Kalau zaman dulu itu ada semacam halqah. Halqah berarti lingkaran apa namanya itu. Yang di pintu. Yang memang dipersiapkan oleh tuan rumah untuk diketukkan ke pintu. Itu apa? Tang-tang gitu kan ada halqah lingkaran ini. Seperti gelang besar, tergantung di daun pintu untuk dipukul-pukulkan. Ya, mungkin di sebagian tradisi masyarakat ada yang seperti itu. Memang digunakan untuk mengetuk pintu. Namun, adab yang baik seperti tadi, awali. Jika memungkinkan, awali dengan kuku. Bagaimana? Pintu-pintu rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu diketuk menggunakan kuku. Kemudian, di antara adab yang baik pula di dalam isti'dzan, meminta izin, ya, sebagaimana yang diriwayatkan di dalam Al-Adabul Mufrad, kitab yang sama, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Jabir mengatakan, mengisahkan, menceritakan, ataitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi dainin kana ala abi. Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk urusan utang
ayahku. Ya. Ya, ini ayahnya Jabir berutang. Ya, mungkin Nabi SAW yang memberinya utang dan semisalnya. Fadaqaqtul baba. Lalu aku mengetuk pintu. Faqala, lalu beliau bertanya dari dalam rumah. Man dha? Siapa? Siapa ini? Faqultu, aku menjawab, ana. Saya. Maka Nabi SAW ya menegur dengan mengatakan ana, saya. Ka'annahu kariha. Sepertinya beliau tidak suka dengan jawaban semacam itu. Ya, karena saya ya jelas, sayanya siapa ini? Kalau saya sudah lihat orangnya ya jelas. Ana cukup. Jawaban ana, saya cukup. Tapi saya belum lihat. Sehingga semestinya, ya, yang ini yang disimpulkan dari hadis ini, semestinya ketika ditanya oleh tuan rumah siapa, kita berterus terang nama kita. Ya. Kalau atau belum kenal ya identitas kita, jawab, oh saya fulan, ya saya datang dari ini, saya sebutkan keperluannya. Jangan cuma mengatakan anak. Kemudian di antara adab yang baik pula di dalam isti'dzan. Ya. Karena penulis rahimahullah menyebutkan secara singkat. Ya, di antara adab yang baik dalam pergaulan adalah menerapkan sunnah ketika meminta izin. Nah, ini kan banyak. Ya, poin-poin etika di dalam meminta izin. Nah, di antara etika di dalam meminta izin, ya, adalah tidak memandang ke dalam rumah sebelum diizinkan. Sebagaimana yang diriwayatkan dari seseorang yang bernama Muslim bin Nadir. Muslim bin Nadir. Dia mengatakan ista'dzana rajulun ala Hudzaifah. Ada seseorang yang meminta izin kepada Hudzaifah. Hudzaifah sahabat Nabi SAW minta izin untuk masuk rumah. Masuk ke dalam rumahnya. Fattala'a, lalu dia memandang ke dalam, melihat, mengintip. Ya. Fattala'a. Wa qala, dan dia mengatakan adkhul. Aku boleh masuk sambil ngintip, lihat ke dalam. Ya, maka Hudzaifah mengatakan amma 'ainuka faqad dakhalat wa ammastuka falam tadkhul. Amma 'ainuka, adapun matamu sudah masuk itu. Ya, pandanganmu sudah masuk. Ya, untuk apa minta izin? Boleh masuk, pandanganmu sudah masuk. Percuma minta izin. Ya, intinya ini sudah melanggar. Ya, namanya meminta izin berarti kan hukum asalnya tidak diperbolehkan. Sehingga tidak dilakukan kecuali setelah ada izin. Nah, ini sudah melanggar duluan, minta izin tapi melanggar. Belum diizinkan sudah masuk pandangannya. Amma 'ainuka faqad dakhalat. Adapun matamu, penglihatanmu, pandanganmu sudah masuk itu. Ya. Wa ammastuka falam tadkhul. Adapun dirimu, ya istuka, mohon maaf, artinya ya adapun pantatmu, ya ini kan duduk. Adapun itu ya memang belum masuk. Karena engkau memang belum duduk di dalam rumahku. Ya, tapi pandanganmu sudah masuk itu. Nah, ini ya merupakan kesalahan sehingga tidak boleh ya memandang ke dalam rumah seseorang sebelum kita diizinkan. Kemudian di antara adab yang baik pula ya seperti tadi yang disebutkan dalam hadis di kitab ini, ya al-isti'dzan salas, minta izin itu 3 kali. Jadi maksimal berapa kali? 3 kali, ini sangat penting. Minta izin maksimal 3 kali. Jika diizinkan alhamdulillah, jika tidak maka harus kembali. Ya, dengan lapang dada. Kita lanjutkan. Berikutnya penulis rahimahullah menyebutkan adab yang lain. Di antara adab-adab yang baik di dalam persahabatan dan pergaulan. Wa minha alla yasuma idza da'ahu akhun illa biidni. Di antara adab-adab yang baik di dalam persahabatan adalah alla yasum, tidak berpuasa. Tidak berpuasa adab yang baik gimana? Alla yasum, tidak berpuasa idza da'ahu akhun, ketika diundang oleh sahabatnya, saudaranya, teman baiknya, diundang, dapat undangan makan.
Undangan apa ini ya? Banyak macamnya. Mungkin undangan biasa, diminta main ke rumah, atau mungkin undangan walimah, ya, atau mungkin undangan-undangan yang lain, ya, syukuran misalkan. Tidak berpuasa ketika diundang oleh temannya, illa biizni, kecuali dengan seizinnya. Kecuali kalau dia mengizinkan ya sudah, ya antum jenengan puasa nggak apa-apa, saya nggak masalah kok. Ya sepertinya jenengan suka menjaga puasa ini, continue, ya lanjutkan saja, tidak masalah. Nah, tetapi kalau tidak diizinkan semisal itu, maka lebih baik ya tidak berpuasa. Selama itu adalah puasa sunnah, ini jelas ya, puasa sunnah. Nah, wa inna was-sauma falyuftir taharriyan li sururihi. Dan jika telah meniatkan berpuasa, waduh sudah terlanjur ini. Kalau undangannya kemarin, ya mungkin saya dari awal sudah nggak sahur. Undangannya dari kemarin, saya tahu mau diundang makan, nggak sahur. Tapi, wah ini udah terlanjur, saya sudah makan sahur. Pagi ini saya sudah niatkan puasa. Ternyata dia mengundang saya untuk makan. Nah gimana ini? Dan jika dia telah meniatkan berpuasa, falyuftir, maka hendaklah berbuka, yakni batalkan puasanya. Taharriyan li sururih, ya, untuk membuatnya senang, senang bahagia. Ibadah puasa itu kan ibadah qasirah, yang manfaatnya untuk pribadi, ya kan? Tetapi memberikan, mendatangkan, mengupayakan kebahagiaan untuk orang lain, ini bisa menjadi ibadah yang lebih besar, ibadah muta'addiyah, manfaatnya meluas. Ya, semakin mempererat persahabatan, mempererat ukhuwah, senang. Ya, apalagi kalau dia tahu, ya kita membatalkan puasa demi dia, wah senang sekali mungkin. Bukan karena senang batal puasanya itu, tapi menunjukkan, ya kita sangat menghormati, menghargai dan mencintainya. Wah, Masya Allah. Akhirnya semakin erat ukhuwahnya. Sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulullah SAW. Untuk mempererat ukhuwah. Mempererat persahabatan. Ya, di atas Islam. Ya. Kemudian. Fa'inna Aba Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Ini beliau menyebutkan dalil. Sesungguhnya Abu Sa'id al-Khudri, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu mengatakan, "Shana'tu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'aman." Aku membuatkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu makanan. Faja'a huwa wa ashabuhu. Lalu beliau dan para sahabatnya yang lain, beberapa sahabatnya yang lain datang memenuhi undangan. Falamma wudi'a at-ta'amu, lalu ketika makanan telah sudah dihidangkan, qala rajulun minal qaum, ada seseorang dari hadirin yang mengatakan, inni shaim. Ya, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, da'akum akhukum wa takallafa lakum. Saudara kalian ini, yakni Abu Sa'id al-Khudri, saudara kalian, sahabat kalian ini, telah mengundang kalian, wa takallafa lakum, dan telah membebani diri untuk kalian, yakni sudah mengusahakan, sudah berusaha untuk menjamu kalian. Ya. Aftir, maka berbukalah, sudah batalkan puasanya. Ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, aftir, sudah berbukalah. Summa sum yauman makanahu in syi'ta. Kemudian berpuasalah satu hari sebagai pengganti puasa hari ini. Jadi semacam qadha. Jadi qadha puasa sunnah itu enggak masalah. Jadi sudah meniatkan puasa hari ini, entah puasa apa niatnya, yang penting jelas puasa sunnah. Kemudian dibatalkan, ya karena mendapatkan undangan makan. Maka Nabi SAW mengatakan, aftir, berbukalah di hari ini. Kemudian entah besok atau lusa atau hari kapan, berpuasalah satu hari untuk menggantikan hari ini. In syi'ta, jika engkau mau. Tapi kalau enggak diqadha juga enggak masalah. Jadi mengqadha tidak hanya yang wajib-wajib ya, yang sunah-sunah pun ya ada yang bisa diqadha, banyak yang bisa diqadha.
Tapi pembahasannya ini bukan masalah mengqadha, itu fikih. Yang jelas di sini adalah ketika diundang oleh sahabat kita, maka lebih baik ya kita tidak berpuasa. Dan jika sudah terlanjur berpuasa, sudah niat berpuasa, maka batalkanlah makan. Ya, batalkanlah dan makan. Nabi SAW bahkan menyebutkan ilah, alasan, hikmah, kenapa sebaiknya kita membatalkan puasa. Da'akum akhukum, karena saudara kita ini telah mengundang kita, wa takallafa lakum, ya, dan sudah mengusahakan untuk menjamu kita, sudah memberatkan diri, katakanlah seperti itu, takallaf, memberatkan diri untuk kita, memuliakan kita, menjamu kita. Maka sebagai timbal baliknya, ya sudah, berbuka. Nah, dan insya Allah kita juga mendapatkan pahala atas puasa yang telah kita niatkan. Ingat, ya, niat itu juga mendatangkan apa? Pahala. Walaupun hari ini, ya, akhirnya kita nggak puasa, tapi kita sudah meniatkan puasa, kita mendapatkan pahala puasa. Ya, ini sebagaimana yang terangkan oleh para ulama yang dicatat di dalam lembaran-lembaran catatan amal seseorang, diantaranya adalah apa? Perkara-perkara kebaikan yang sudah diniatkan. Sudah diniatkan. Tapi ini kan ada perinciannya secara global seperti itu. Perkara-perkara kebaikan yang sudah diniatkan, maka dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan. Wah, 2 kali berarti puasanya dapat, tercatat, walaupun kita akhirnya nggak puasa, tapi ya insya Allah ada pahalanya karena sudah diniatkan. Ya. Kemudian, wah, dapat juga pahala ini menyenangkan orang lain yang telah mengundang. Wah, besar sekali. Ini kan orang yang fikihnya mendalam, kan begitu ya. Orang yang pemahamannya itu dalam terkait dengan urusan agama. Oleh karena itu kan nanti perbedaan ilmu seseorang nanti akan mempengaruhi apa? Ya, pahala di akhirat nanti kok kelihatannya sama ya, hidupnya di dunia ini amalannya sama, ini seolah mirip-mirip sama. Tapi ternyata di akhirat Masya Allah melesat itu. Kalau kita mempelajari agama, ya, mempelajari agama Islam dengan sebaik-baiknya kemudian diterapkan, wah, pahala kita bisa melesat. Padahal kelihatannya sama aja, orang itu ngapain sih? Sama kayak kita kok kesehariannya. Tapi ternyata karena terbimbing dengan bimbingan syariat, Al-Quran dan hadits, ternyata banyak amalan-amalan yang Masya Allah tidak kita lihat misalkan, tapi ternyata nilainya banyak, melesat. Ini dengan catatan ikhlas ya, Nabi. Yang jelas ini dorongan bagi kita untuk mempelajari agama Islam. Ya. Mempelajari agama Islam dengan baik. Itu justru akan memudahkan kita di dalam beragama, enggak mempersulit. Seringkali yang membuat kita sulit, kesulitan, repot dalam menjalankan agama, itu karena kejahilan kita, ketidaktahuan kita. Ya, repot, sulit, berat. Padahal kalau kita tahu ilmunya, banyak solusi. Ya, banyak solusi yang lebih baik. Nah, dibandingkan kita harus memberat-beratkan diri dari awal dengan banyak ibadah, tapi tanpa ilmu, maka lebih baik sibukkan diri dengan belajar disertai dengan pengamalan. Ya, sesuai dengan kemampuan diamalkan tentunya. Tapi ilmu itu sudah menjadi dasar. Ya, sudah menjadi dasar. Itu harusnya menjadi fokus pertama adalah al-ilm, kemudian al-amal, diiringi dengan pengamalan. Kemudian terkait dengan poin adab ini perlu kita pahami ya, bahwa tidak wajib kita membatalkan puasa sunnah kita ketika mendapatkan undangan. Ini sekedar anjuran sifatnya. Da'akum akhukum wa takallafa lakum. Saudara kalian telah mengundang kalian dan berusaha menjamu kalian. Aftir, berbukalah. Ini bukan kewajiban. Perintah ini sekedar anjuran. Sebaiknya demikian. Sebab di sana ada hadis yang lain yang Rasulullah SAW masih memperbolehkan seseorang untuk melanjutkan puasanya. Ya, ketika mendapatkan undangan silakan melanjutkan puasanya, namun mendoakan kebaikan, mendoakan keberkahan, barokah untuk pihak yang mengundang. Ya, sebagaimana
Ya, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Abu Dawud, "Idza du'iya ahadukum falyujib." Jika seseorang dari kalian diundang, mendapatkan undangan, falyujib, maka penuhilah undangan tersebut. Wa in kana sha'iman falyad'u. Namun jika sedang berpuasa, falyad'u, maka doakanlah. Ya, bisa tetap datang ke tempatnya, tempat undangan, tapi kemudian mendoakan dan mengutarakan, mohon maaf saya sedang berpuasa, tapi didoakan, falyad'u, doakanlah dengan kebaikan, doakanlah dengan barakah dan semisalnya. Kemudian meminta uzur, meminta maaf saya sedang berpuasa. Wa in kana muftiran falyat'am. Dan jika dalam keadaan berbuka tidak berpuasa, falyat'am, maka hendaklah memakan hidangan tersebut. Intinya di dalam hadis ini, ya, masih diperbolehkan untuk melanjutkan puasa, ya, puasa sunnah, ya, namun mendoakan dengan keberkahan, dengan kebaikan. Tapi tadi, ya, sangat bagus, sebagaimana yang disebutkan oleh penulis rahimahullah, batalkan puasanya, ya, batalkan puasanya demi menggembirakan saudara kita ini, sahabat kita ini, merekatkan hubungan, ukhuwah, ya. Demikian pula, ya, mengqadha, mengganti puasa sunnah tersebut di hari yang lain. Nah, ini lebih bagus lagi. Kemudian kita lanjutkan dengan poin adab yang berikutnya. Di antara adab-adab baik dalam pergaulan, ini seputar tafaqqudul khillan wal ikhwan. Memberikan perhatian kepada sahabat-sahabatnya. Memberikan perhatian dan mencari-cari. Di mana fulan, di mana fulan. Ya. Wa minha ar-raghbatu fi ziyaratil ikhwan was-su'al an ahwalihim. Di antara adab-adab baik dalam persahabatan adalah suka menziarahi, mengunjungi, ya, sahabat-sahabatnya, main ke rumahnya, ke tempatnya, suka. Ini di antara adab yang baik. Ya, tapi bukan berarti mengganggu, ya. Ya, kita juga harus, ya, melihat kondisi, jangan sampai ternyata mengganggu. Ketika mengganggu, ternyata sebenarnya tuan rumah nggak suka, ya, akhirnya malah timbul, ya, efek negatif, gesekan, kerenggangan, ya, harus lihat. Nah, intinya secara global sangat bagus jika kita suka mengunjungi, menziarahi teman-teman kita. Ya. Apalagi sambil membawakan hadiah, mengunjungi, menziarahi, bertamu kan tidak mesti merepotkan. Bisa saja malah kita yang membawakan hadiah yang banyak, Masya Allah, oleh-oleh atau apalah. Ya. Wasu'al an ahwalihim. Dan menanyakan keadaan mereka. Menanyakan keadaan mereka bukan sekedar basa-basi, kaifa halu, gimana kabarnya, sudah. Enggak, memang serius. Menanyakan keadaan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Ya. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini, beliau menyebutkan hadis, ya, yang sangat bagus tentang pentingnya menziarahi, at-tazawur, saling mengunjungi, saling menziarahi, ya. Nabi SAW mengatakan, Inna rajulan, sungguh ada seseorang. Ini di zaman dahulu ada seseorang. Ini bukan kiasan ketika Nabi SAW menceritakan seperti ini. Ini bukan kiasan atau perumpamaan atau fiksi, tidak. Nyata. Pernah ada seseorang zara akhahu fi qaryatin, ya, yang mengunjungi saudaranya, sahabatnya di suatu tempat, suatu daerah, qaryah, berarti daerahnya beda, jauh. Fa'arsada ala madrajatihi malakan. Lalu Allah, ya, menempatkan satu malaikat di jalan orang tersebut. Orangnya dalam perjalanan, ya, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah menempatkan satu malaikat yang Allah utus, Allah tugaskan, ya, untuk menunggu orang tersebut di jalannya.
Faqala lahu, lalu setelah bertemu dengan malaikat itu, ya mungkin malaikatnya ya dalam wujud manusia, Allah perintahkan untuk ya berwujud manusia. Nah, ini kan sering malaikat seperti itu. Ya, kita juga ya bisa jadi pernah bertemu ya manusia, kita kira manusia itu malaikat. Ya, bisa jadi, atau sebaliknya bertemu manusia nyata itu jin. Ya, yang jelas ini berita Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita percaya. Kemudian malaikat itu bertanya kepada orang tersebut, "Ila aina ya Abdullah?" Ya, mau kemana wahai hamba Allah? Ya. Faqala, dia menjawab, "Azuru akhan li fillahi ta'ala fi hadhihi al-qaryah." Aku hendak mengunjungi sahabatku, saudaraku fillah karena Allah, di jalan Allah. Perhatikan, akhan fillah. Ya, saudara, persaudaraan, persahabatan karena Allah. Bukan karena urusan-urusan duniawi yang lain, relasi-relasi duniawi yang lain, bukan. Karena memang lillahi ta'ala. Ya. Jadi ini kan teringat dengan apa? Permasalahan al-hubbu fillah. Cinta mencintai karena Allah. Ya, prinsip globalnya ya, mencintai karena Allah adalah apa? Mencintai karena iman dan ketaatan seseorang. Iman dan ketaatan, kesalehan, ketakwaan seseorang. Ya. Tulus, benar-benar mencintai orang itu bukan karena perkara duniawi, tetapi karena ketaatan, keimanan, dan ketakwaan orang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Azuru akhan li fillahi ta'ala. Aku hendak mengunjungi sahabatku fillah. Ya, sahabatku di jalan Allah karena Allah. Ya, fi hadhil qaryah, di daerah ini. Faqala lahu, maka malaikat tersebut mengatakan, tibta. Ya, wa taba mamsyaka wa tabawwa'ta minal jannati manzilan. Maka malaikat tersebut mengatakan, ya, tibta. Yani ini ada beberapa penafsiran di kalangan para ulama, di antaranya tibta yakni ya bergembiralah, berbahagialah, wa taba mamsyaka, dan baiklah perjalananmu. Ya, semoga perjalananmu baik. Demikian juga ditafsirkan oleh sebagian ulama, taba mamsyaka yakni ya, perjalananmu ini tercatat sebagai pahala ibadah, perjalanan dari rumahmu ke rumah sahabatmu tercatat sebagai pahala. Wa taba mamsyaka. Ya. Dan tentu malaikat ini tidak mengatakan demikian kecuali dengan perintah Allah. Malaikat yang tidak mengatakan sembarang atau mungkin berijtihad, oh kalau begitu ya, dari pikirannya sendiri tidak. Ya, malaikat itu senantiasa beribadah kepada Allah. Malaikat itu senantiasa melaksanakan apa yang Allah perintahkan. La yafturun, tidak pernah futur, tidak pernah berhenti, capek, letih, tidak. Di semua keadaan, termasuk ini. Berarti malaikat tersebut sedang ditugasi oleh Allah untuk menemui orang ini dan mengatakan demikian. Tibta wa taba mamsyak. Kemudian termasuk perkataan, ucapan malaikat tersebut kepada orang itu, wa tabawwa'ta minal jannati manzilan. Dan engkau akan menempati suatu tempat di dalam jannah. Wah ini, wah kabar gembira dari malaikat. Dan tentu malaikat itu dengan perintah Allah mengatakannya, wa tabawwa'ta minal jannati manzilan, dan engkau akan menempati suatu tempat di dalam jannah. Sebabnya apa? Sebabnya karena ziyaratul ikhwan, ziyaratul akhfillah. Ya, mengunjungi, menziarahi sahabatnya di jalan Allah Ta'ala. Wah, ini sangat besar keutamaannya. Ya, sehingga semestinya apa? At-tazawur, saling mengunjungi, saling menziarahi. Nah, di dalam riwayat yang lain disebutkan dengan redaksi yang berbeda. Redaksi yang sedikit berbeda. Ya, tentang kisah yang mirip dengan ini, entah orangnya sama, tetapi riwayat hadisnya berbeda, ada tambahan
Ya, atau mungkin orang yang berbeda, wallahu alam. Yang jelas di sana ada riwayat hadis yang lain semisal dengan ini, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Ada seseorang yang mengunjungi saudaranya, sahabatnya di daerah yang lain. Fa arsadallahu lahu ala madrajatihi malakan. Lalu Allah mempersiapkan, menempatkan di jalannya satu malaikat. Qala aina turid? Malaikat itu mengatakan, aina turid? Hendak kemana engkau? Mau kemana kamu? Qala, dia menjawab, uridu akhan li fi hadhil qaryah. Ya, aku hendak menemui saudaraku, sahabatku di daerah ini. Qala, maka malaikat itu kembali bertanya, hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha? Ya, apakah ada suatu urusan dengannya, ya, yang hendak engkau selesaikan, hendak engkau bereskan, engkau tangani? Ya, diterangkan oleh para ulama, ya urusan-urusan itu misalkan dia adalah ya anakmu, ya saudaramu fillah itu maksudnya adalah anakmu sendiri, ya, atau mungkin ya orang yang lain, tetapi ada urusan duniawi, entah itu pekerjaan, bisnis, ya, dan lain sebagainya. Atau mungkin mau nagih utang, ya. Ya, atau urusan-urusan duniawi yang lain. Sehingga malaikat itu bertanya, apakah ada urusan ya dengan orang itu yang hendak engkau selesaikan, hendak engkau tangani? Ya. Orang itu menjawab, la, tidak ada urusan apapun. Bukan karena bisnis, bukan karena dia keluarga saya, anak saya, saudara kandung saya, kerabat saya, atau mau nagih utang atau sebab yang lain, tidak ada, sama sekali tidak ada. La, ghaira anni ahbabtuhu fillah. Ya, hanya saja aku mencintainya karena Allah. Hanya karena cinta. Ya, hub fillah, cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa makna hubbu fillah, cinta fillah? Ya, tadi maknanya mencintai orang lain karena keimanannya, kesolihannya, ketakwaannya. Ya, sebagaimana kita membenci orang lain kapan? Ketika orang itu tidak beriman, atau tidak soleh, atau tidak bertakwa. Ya, kita benci karena Allah. Ya, nah ini mencintai orang lain karena Allah. Lah, aku tidak memiliki urusan apapun. Aku hanya mencintainya karena Allah sehingga aku ingin bertemu. Qala, maka malaikat itu mengatakan, nah ini perbedaan. Ya, apa balasan pahala untuk orang itu yang disebutkan oleh malaikat? Ini berbeda dengan yang ada di kitab. Tapi semuanya hadis yang benar, hadis yang sahih. Malaikat itu lalu mengatakan, fa inni rasulullahi ilaika. Sesungguhnya aku adalah malaikat utusan Allah kepadamu. Bi annallaha qad ahabbaka, untuk menyampaikan bahwa Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Untuk menyampaikan bahwa Allah telah mencintaimu sebagaimana engkau telah mencintai orang itu karena Allah. Maka Allah membalasmu ya dengan mencintaimu. Ya, jangan bayangkan cinta Allah kepada hambanya itu seperti cinta antara ya, sepasang kekasih laki-laki perempuan. Ya tidak. Nauzubillah. Allah memiliki sifat mencintai, makhluk juga memiliki sifat mencintai. Ya, namun kecintaan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kesempurnaan Allah, keagungan dan kemuliaan Allah. Ya, adapun kecintaan makhluk maka sesuai dengan kelemahan, kerendahan makhluk itu sendiri. Kerendahan, kelemahan manusia seringkali tersisipi dengan hal-hal yang negatif. Itu kan manusia. Tetapi yang jelas Nabi SAW di dalam hadis ini menyebutkan bahwa Allah mencintai. Berarti Allah benar-benar mencintai. Tetapi kecintaan Allah adalah kecintaan yang sempurna. Ya, sesuai dengan kesempurnaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Aku adalah utusan Allah kepadamu untuk menyampaikan bahwa Allah telah mencintaimu
sebagaimana engkau telah mencintai orang tersebut karena Allah Ta'ala. Maka dapat disimpulkan dari hadis ini bahwa di antara balasan ziyaratul ikhwan, mengunjungi saudara-saudara, sahabat-sahabat fillah, ya tidak ada urusan lain selain karena ingin bertemu, karena cinta, mencintai mereka fillah karena Allah. Maka di antara balasannya adalah apa? Hubbullah, mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintai kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah mencintai seorang hamba, ya, tidak bisa dibayangkan ya bagaimana ya rahmat yang akan Allah berikan kepada hamba tersebut. Allah akan memberikan hidayah, memberinya taufik, bimbingan, perlindungan, penjagaan di dunia dan di akhirat. Luar biasa. Sebabnya apa? Untuk mendapatkan kecintaan dari Allah. Di antara sebabnya adalah ini, ziarah, at-tazawur, saling menziarahi, saling mengunjungi, bukan karena keperluan duniawi, tetapi karena hub, karena cinta fillah di jalan Allah, karena Allah Subhanahu wa taala. Penulis rahimahullah ya, masih menyebutkan satu hadis dari perkataan Abdullah bin Mas'ud ya, tentang pentingnya mengunjungi dan memberikan perhatian kepada sahabat-sahabat kita. Nah, mungkin dengan ini kita tutup ya, dengan membaca perkataan Abdullah bin Mas'ud ini kita tutup kajian ini untuk hari ini. Beliau mengatakan wa kana Abdullah bin Mas'ud yaqul, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, kunna idza ftaqadna al-akha atainahu. Ya, dahulu kami, ya, ketika seorang sahabi mengatakan dahulu kami, maka yang dimaksud siapa dengan mereka itu? Dengan kami, ya para sahabat. Berarti ini kebiasaan para sahabat. Dari kata kunna, kana ini terpahami darinya sebuah istimror, kebiasaan. Ya. Dahulu kami, yakni kebiasaan kami para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ftaqadna al-akha, ketika ya, entah bahasa yang tepat bagaimana, yakni kehilangan saudara kami, yakni sudah lama enggak kelihatan di mana, seperti kehilangan. Ketika kami kehilangan seorang sahabat, yakni sudah lama tidak berjumpa, sudah lama tidak terlihat. Nah, apa yang dilakukan oleh para sahabat? Atainahu. Ketika seperti itu, para sahabat atainahu, maka kami mendatanginya. Datangi langsung, mana orang? Ya, yuk kita ke sana. Sudah lama nggak ketemu. Nah, kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyebutkan beberapa hikmah, beberapa tujuan yang bermanfaat ketika mendatangi seseorang yang sudah lama tidak kelihatan ini. Bagaimana kabarnya? Nggak tahu juga. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, fa in kana maridhan, kalau ternyata dia sakit, wah, ternyata nggak kelihatan selama ini karena sakit. Kalau ternyata dia sakit, kanat iyadah. Kunjungan tersebut menjadi iyadah. Iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit, pahala. Pahala iyadatul mardha, menjenguk orang yang sakit. Nah, wa in kana masyghulan, kalau ternyata dia sedang sibuk dalam arti dia memang punya keperluan besar ini, tersibukkan dengan keperluannya, ya, kana ta'awunan, maka kunjungan tersebut bisa menjadi bantuan, ya, oh sekalian kita bantu, ternyata dia sedang kerepotan, pantas sudah lama nggak kelihatan, yang repot apa ya, entah apa, entah mungkin ya bangun rumah atau mungkin repot apa, Allahu a'lam. Yang jelas bisa kita bantu. Sudah lama nggak kelihatan, ternyata sedang repot. Kalau sedang repot kita kunjungi dan kunjungan tersebut menjadi aun, menjadi bantuan sekalian. Ini tujuan para sahabat ketika kehilangan saudara, kehilangan sahabat yang sudah lama tidak terlihat. Wa in kana ghairu dzalik, ini keadaan yang ketiga, kemungkinan keadaan yang ketiga, kalau yang pertama sakit. Oh, jadi iyadah, menjenguk, membesuk.
Yang kedua, karena masyghul, repot, ya sudah kita bantu. Nah, keadaan yang ketiga, wa in kana ghairu dzalik, ya, kalau selain itu, bukan karena sakit, bukan karena sedang repot, sibuk, kanat ziyaratan, maka itu menjadi ziarah biasa. Ziarah biasa, yakni ziarah menziarahi, ya, sahabat yang kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala, itu juga berpahala. Bisa jadi itu iyadah, menjenguk orang sakit, bisa jadi itu membantu orang yang, ya, sedang repot, kita bantu. Bisa jadi itu ziarah, dan ziarah itu juga berpahala yang sangat besar. Seperti tadi pahalanya, ya, mendapatkan jannah, mendapatkan surga, demikian juga mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya banyak sekali manfaat ketika kita menziarahi, mengunjungi teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Terlebih seperti yang diterangkan oleh Ibnu Mas'ud, terlebih teman-teman kita yang sudah lama tidak terlihat. Oh, barangkali, ya, barangkali sedang melemah ini semangatnya. Semangat untuk kajian, semangat untuk merapat, ya, dengan sahabat-sahabatnya, ya. Nah, ini perlu diperkuat lagi, dimotivasi lagi. Tapi Abdullah bin Mas'ud kan tidak menyebutkan, ya, tidak menyebutkan mungkin orangnya sudah melemah futur dan sedangkan enggak. Ya, karena kan husnudzon, berprasangka baik kepada sahabat. Tapi yang jelas, ya, terkadang juga seperti itu, ternyata motivasinya, semangatnya sudah lemah. Ya, mungkin terpengaruh dengan kehidupan duniawi, akhirnya semakin kendur, ya, untuk merapat, untuk belajar, untuk beribadah, ya, atau mungkin sebab-sebab yang lain, sehingga membutuhkan motivasi dari teman-temannya. Nah, ini mungkin yang bisa kita pelajari, yang kita bahas di kesempatan siang hari ini. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Walhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.